selamat berjumpa kembali di pembelajaran kita kali ini. Kita akan belajar tentang ikatan kimia, ikatan ion. Bersama saya, Roli Sianturi. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara atom dengan tujuan membentuk molekul atau dia membentuk senyawa ion. Tujuan suatu atom berikatan adalah mencapai kestabilan. Nah, stabil di sini artinya konfigurasi elektron atom tersebut akan sama seperti konfigurasi gas mulia atau golongan 8A. Elektron valensi sangat berperan dalam membentuk ikatan kimia. Jadi kita harus ingat cara menentukan elektron valensi dari suatu atom. Kita lihat konfigurasi elektron gas mulia dari helium, konfigurasinya 2, neon 28, argon sampai dengan radon dan seterusnya. Di sini kita melihat bahwa helium elektron valensinya adalah 2. Itu stabil duplet. Nah, untuk neon sampai dengan radon kita melihat bahwa elektron valensinya ini 8. Maka kesimpulan namanya adalah oktet. Jadi, stabil itu ada 2 jenisnya. Pertama, stabil duplet atau untuk elektron valensinya 2. Stabil yang kedua adalah stabil oktet. Itu untuk elektron valensinya sama dengan 8. Bagaimana suatu atom itu akan mencapai kestabilan? Ada 2 cara mencapai stabil. Pertama, atom tersebut akan melepaskan elektron. Saat kapan atom melepaskan elektron? Bila elektron valensinya 1, 2, dan 3. Bila dia sudah melepas elektron, akan membentuk ion positif atau yang kita kenal dengan istilah kation. Nah, yang melepas elektron maka cenderung adalah sifat dari logam. Mari kita lihat contoh, misalnya unsur natrium, nomor atomnya 11, konfigurasinya 281. Kita mengetahui bahwa elektron valensinya bernilai 1. Jadi untuk menjadi stabil, maka natrium harus melepas 1 elektron pada kulit terluarnya. Setelah melepas 1 elektron, maka menjadi Na positif, yaitu 28. Nah, 28 elektron valensinya menjadi 8. Inilah yang kita sebut dengan stabil oktet. Contoh kedua, kita misalkan unsur kalsium dengan nomor atom 20. Konfigurasi kulitnya kita melihat 2882. Nah, dari sini kita melihat elektron valensinya 2, maka ini juga masih melepas. Melepas berapa? Melepas 2 agar menjadi 8 kulit terluarnya. Maka menjadi ion kalsium dengan muatan 2 positif karena sudah melepas 2 elektron. Nah, cara kedua untuk atom menjadi stabil yaitu dengan menangkap atau menerima elektron. Nah, saat kapan suatu atom akan menerima elektron? Bila elektron valensi atom tersebut 4, 5, 6, dan 7. Menerima berapa? Tergantung elektron valensinya. Nanti kalau dia 4, maka menerima 4 elektron. Kalau dia 5, berarti menerima 3 lagi. Kalau dia 6, berarti menerima 2 lagi. Kalau dia 7, berarti menerima 1 lagi. Nah, bila suatu atom menerima elektron, maka atom tersebut akan membentuk ion negatif atau yang biasa kita kenal dengan istilah anion. Atom-atom yang cenderung menerima elektron maka disebutlah namanya unsur non-logam. Kita lihat contoh. Oksigen nomor atomnya 8, konfigurasinya 26. Maka atom tersebut harus menerima 2 elektron menjadi O2-. Jadi O2- berarti dia menjadi 28 di kulitnya. Contoh kedua, bromin nomor atomnya 35, maka konfigurasinya 28187. Dari sini kita melihat bahwa elektron valensi si bromin adalah 7. Untuk mencapai 8, maka bromin harus menerima 1 elektron. Setelah menerima 1, dia menjadi 28188. Jadi sudah stabil oktet. Sebagai catatan, ada beberapa unsur yang stabil duplet. Ini berlaku untuk unsur-unsur yang nomor atomnya sangat kecil. Jadi hidrogen 1
itu nanti cenderung mencapai 2, helium sudah stabil, lithium nomor atomnya 3, cenderung melepas 1 menjadi duplet. Ini harus diingat ya untuk atom yang ketiga ini. Nah, ikatan kimia ada 2, tapi kali ini kita akan membahas ikatan ion yang disebut dengan elektrovalen. Ikatan ion terjadi karena adanya serah terima elektron. Jadi ada atom yang menyerahkan elektron, ada atom yang menerima elektron. Nah, atom yang menyerahkan kita sebut tadi namanya adalah unsur yang logam. Kalau yang menerima namanya adalah non-logam. Kesimpulan, ikatan ion ini terjadi antara unsur logam dan non-logam. Oke. Nah, logam itu cenderung menjadi ion positif. Non-logam cenderung membentuk ion negatif. Kesimpulannya, logam dan non-logam akan membentuk senyawa ion. Mari kita lihat contoh pertama. Pembentukan natrium klorida dengan rumus kimia NaCl. Kita tahu Na itu nomor atomnya 11, jadi konfigurasinya kan 281. Dari sini kita ketahui bahwa mencapai stabil, natrium harus melepaskan 1 elektron. Ketika dia melepas 1 elektron, maka dia menjadi Na positif. Jadi, kalau dia klorin 17, maka dia 287. Nah, klorin elektron valensi 7, dia harus menerima 1 elektron agar dia menjadi stabil, maka menjadi Cl-. Nah, di sini kalau Na positif dengan Cl- kita tambahkan, maka akan diperoleh senyawa yang baru, namanya adalah natrium klorida dengan rumus kimia NaCl. Ya. Nah, kalau kita menggunakan gambar dengan elektron masing-masing, maka coba lihat gambar ini. Kita melihat bahwa Na ini konfigurasinya 281, artinya dia elektron valensinya 1. Kemudian Cl ini elektron valensinya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi Cl belum stabil karena masih membutuhkan 1, Na belum stabil juga karena kelebihan 1 elektron. Maka untuk mencapai kestabilan, Na harus melepaskan elektronnya dan Cl harus menambah elektronnya. Jadi nanti Na menjadi stabil, Cl juga menjadi stabil. Itulah kalau menggunakan prinsip pelepasan elektron. Kalau kita menggunakan reaksi, maka tulisannya begini. Natrium ketika dia melepaskan 1 elektron, dia membentuk ion Na positif. Nah, kemudian klorin ketika menangkap 1 elektron, dia akan membentuk ion Cl-. Bila reaksi ini nanti kita jumlahkan, maka elektronnya dicoret. Maka kalau kita jumlahkan akan diperoleh reaksi Na tambah Cl, dia akan menjadi Na positif tambah Cl- yang kita sebut dengan NaCl. Nah, dalam berikatan ada catatan penting, ada namanya dot Lewis. Dot Lewis ini adalah elektron yang digunakan untuk berikatan yang dilambangkan dengan elektron valensi masing-masing atom. Jadi catatan kalau dia golongan 1A, maka nanti dotnya hanya 1, artinya 1 yang digunakan untuk berikatan atau yang dilepaskan. Kalau golongan 2A juga 2, kalau golongan 3 juga 3, dan seterusnya. Jadi dot-dot ini menandakan bahwa elektron valensi tersebut digunakan untuk berikatan. Oke, nah ini harus diingat. Contoh kedua, misalkan kita buat senyawa kalsium fluorida Ca dan F. Kalsium nomor atomnya 20, konfigurasinya 2882. Maka untuk mencapai stabil, kalsium harus melepaskan 2 elektron. Sedangkan fluor dengan nomor atom 9, dia harus menerima 1 elektron. Nah, mari kita lihat. Kalsium punya 2 elektron yang mau diberikan. Fluor punya 7 masing-masing elektronnya. Nah, untuk mencapai kestabilan, maka si kalsium harus melepaskan 1 elektron ke F yang pertama, kemudian melepaskan elektron yang kedua untuk F yang berikutnya.
Oke, jadi kalau diulangi maka kalsium melepaskan 1 elektron, kalsium juga melepaskan 1 elektron, menjadi dia stabil dua-duanya. Maka reaksi totalnya kalau kita buat kalsium yang melepaskan 2 elektron menjadi Ca2 positif, dan F ada 2 F masing-masing menangkap 1, maka senyawanya menjadi CaF2. Nah, cara mudah menentukan rumus senyawa ion yang dibentuk hanya dengan mengalih silang. Misalkan kalsium 20, maka tadi Ca2 positif. Kemudian F9 maka F minus. Jadi 2 positif dan F minus, kalau kita kali silang muatannya maka ini kali 1 dan kali 2. Artinya Ca-nya menjadi 1, F-nya menjadi 2. Inilah rumus kimia yang dibentuk tanpa membuat reaksi masing-masing. Nah, jadi kesimpulan untuk menentukan rumus senyawa ionik dari beberapa ion, kation dan anion, maka kita misalkan A-nya positif, B-nya negatif, maka senyawanya nanti adalah AB. Misalkan dia A-nya positif, B-nya 2 minus, maka senyawanya adalah A2B. Selanjutnya, kalau dia dibalikkan, A-nya 2 positif, B-nya minus, maka dia membentuk senyawa AB2. Nah, bila nanti ionnya sama, A2 positif dan B2 minus, maka senyawanya juga AB. Kalau dia 3 dan 2, maka senyawanya adalah A2B3. Bagaimana kalau dia sama-sama 3? Maka kalau dia A-nya 3 positif, B-nya 3 minus, senyawanya adalah AB. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini tentang ikatan kimia. Kiranya materi ini bermanfaat. Kita bertemu kembali di pembelajaran kita yang selanjutnya. Sampai jumpa.